Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Prof. Saadun, Mbak Dewi, rekan saya Pak Fedik, serta rekan-rekan mahasiswa S1 PGSD yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan dalam perkuliahan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang sistematika penulisan skripsi untuk penelitian kuantitatif. Dalam pembahasan sistematika penulisan penelitian skripsi kuantitatif dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama bagian awal, yang kedua bagian inti, kemudian yang ketiga bagian akhir. Baiklah, kita bahas dulu di bagian awal. Di bagian awal sistematika penulisan skripsi penelitian kuantitatif. Yang pertama halaman sampul, kemudian yang kedua lembar logo, yang ketiga halaman judul, yang keempat lembar persetujuan dan pengesahan, yang kelima pernyataan keaslian tulisan, yang keenam ringkasan atau abstrak, yang ketujuh ucapan terima kasih, yang kedelapan daftar isi, 9 daftar tabel, yang ke-10 daftar gambar, 11 daftar lampiran, dan yang terakhir daftar istilah jika diperlukan. Baiklah, kita bahas satu persatu tentang bagian awal dalam sistematika penulisan skripsi penelitian kuantitatif. Yang pertama halaman sampul. Pada halaman sampul berisi judul lengkap, kemudian kata skripsi, nama dan nomor induk mahasiswa atau NIM, kemudian lambang Universitas Negeri Malang atau UM dengan diameter 3 cm, diikuti nama lengkap universitas, fakultas, program studi, dan waktu ujian, baik bulan maupun tahun. Semua huruf dicetak dengan huruf kapital, komposisi simetris, rapi, dan serasi. Ukuran yang digunakan adalah 12 sampai 16 poin. Contohnya seperti yang terlampir di layar. Berikutnya yang kedua, lembar logo. Lembar logo hanya berisi lambang UM dengan ukuran diameter 8 cm. Kemudian jenis font untuk teks Universitas Negeri Malang pada lingkaran logo adalah Zemnus B.T. Nah, yang ketiga tentang halaman judul. Pada halaman judul terdiri atas 2 halaman. Halaman pertama isi dan formatnya sama dengan halaman sampul. Halaman judul lembar yang kedua memuat 1 judul skripsi yang diketik dengan huruf kapital, 2 teks skripsi diajukan kepada Universitas Negeri Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana. Kemudian yang ketiga, nama dan nomor induk mahasiswa diketik dengan huruf kecil kecuali huruf-huruf utama dari nama dan NIM. Kemudian yang keempat, nama lengkap universitas, fakultas, dan jurusan diketik dengan huruf kapital. Yang kelima, bulan diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama dan tahun lulus ujian. Berikutnya yang keempat, tentang lembar persetujuan. Ada 2 macam lembar persetujuan. Lembar persetujuan yang pertama memuat persetujuan dari para pembimbing. Hal-hal yang dicantumkan dalam lembar persetujuan pembimbing adalah yang pertama, skripsi oleh, ini telah disetujui untuk diujikan. Kemudian yang kedua, nama pembimbing 1 dan pembimbing 2, seperti yang nampak di layar contohnya. Kemudian lembar persetujuan yang kedua memuat
pengesahan skripsi oleh para penguji, ketua jurusan, dan dekan. Pengesahan ini baru diberikan setelah diadakan penyempurnaan skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh para penguji. Dalam lembar persetujuan dicantumkan tanggal, bulan, tahun dilaksanakannya ujian, tanda tangan, nama dari masing-masing dewan penguji dan dekan atau ketua jurusan atau program studi. Contohnya seperti yang nampak di layar. Selanjutnya bagian awal yang kelima tentang pernyataan keaslian tulisan. Pernyataan keaslian tulisan berisi ungkapan penulis bahwa skripsi yang ditulis terbebas dari plagiasi, falsifikasi, dan fabrikasi. Contohnya seperti yang nampak di layar. Jadi dituliskan pernyataan keaslian tulisan, kemudian nama, NIM, jurusan, fakultas, dan menyatakan dengan sesungguhnya jika tugas skripsi tersebut bebas dari plagiasi, falsifikasi, dan fabrikasi. Berikutnya bagian awal yang ke-6 tentang ringkasan. Kata ringkasan ditulis di tengah halaman dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Kemudian yang kedua, nama penulis diketik dengan jarak 2 spasi dari kata ringkasan. Di tepi kiri dengan urutan nama akhir diikuti koma, nama awal, nama tengah jika ada, dan diakhiri titik. Kemudian dilanjutkan tahun lulus ditulis setelah nama, diakhiri dengan titik. Selanjutnya judul dicetak miring dan diketik dengan huruf kecil, kecuali huruf-huruf pertama dari setiap kata, dan diakhiri dengan titik. Selanjutnya kata skripsi ditulis setelah judul dan diakhiri dengan koma, diikuti dengan nama jurusan, nama fakultas, nama universitas, dan diakhiri dengan titik. Kemudian dicantumkan nama dosen pembimbing 1 dan 2. Berikutnya dalam ringkasan dicantumkan kata kunci yang ditempatkan di bawah nama dosen pembimbing. Jumlah kata kunci berkisar antara 3 sampai 5 kata atau gabungan kata. Dalam teks ringkasan disajikan secara padat intisari skripsi yang mencakup latar belakang, masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil-hasil yang diperoleh, simpulan, dan saran yang diajukan. Selanjutnya bagian awal sistematika penulisan skripsi penelitian kuantitatif yang ke-7, yaitu ucapan terima kasih. Dalam teks ucapan terima kasih dicantumkan ungkapan terima kasih penulis yang ditujukan kepada orang-orang, lembaga, organisasi, atau pihak-pihak lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi. Ucapan terima kasih ditulis berkaitan dengan bantuan akademik dan finansial misalnya dalam pengembangan dan pengumpulan data. Tulisan teks ucapan terima kasih diketik dengan huruf kapital. Ditulis simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. Berikutnya teks ucapan terima kasih diketik dengan spasi 1,5. Panjang teks maksimal 2 halaman kertas ukuran A4. Kemudian pada bagian akhir teks di pojok kanan bawah dicantumkan nama terang penulis. Berikutnya bagian awal yang ke-8 yaitu daftar isi. Di dalam halaman daftar isi dimuat judul bab, kemudian judul subbab dan judul anak subbab yang disertai nomor halaman, tempat pemuatannya di dalam teks. Berikutnya semua judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul subbab dan anak subbab hanya huruf awal saja yang diketik dengan huruf kapital. Berikutnya daftar isi hendaknya menggambarkan garis besar organisasi keseluruhan isi. Lanjut setelah daftar isi, berikutnya adalah daftar tabel.
Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, serta nomor halaman tempat pemuatan setiap tabel. Judul tabel dalam daftar tabel harus sama dengan judul tabel yang terdapat di dalam teks. Kemudian judul tabel yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Selanjutnya antara judul tabel yang satu dengan yang lainnya diberi jarak 2 spasi. Setelah daftar tabel, bagian awal yang ke-11 yaitu daftar lampiran. Daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran, serta halaman tempat lampiran itu berada. Judul lampiran yang memerlukan lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal. Kemudian antara judul lampiran yang satu dengan yang lainnya diberi jarak spasi 1,5, seperti yang tampak pada contoh di layar. Berikutnya bagian awal yang terakhir yaitu daftar lainnya. Jika dalam suatu skripsi banyak digunakan notasi lain yang mempunyai makna tertentu, misalnya singkatan atau lambang-lambang yang digunakan dalam matematika, IPA, teknik, dan bahasa, perlu ada daftar notasi. Daftar ini ditempatkan sebelum daftar isi. Pada pembahasan yang kedua dalam sistematika penulisan skripsi penelitian kuantitatif, yaitu bagian inti. Pada bagian inti terdapat 5 bab. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian penelitian relevan. Pada bab 2 yaitu kajian pustaka yang berisi A. Konsep teori variabel terikat, B. Konsep teori variabel bebas, kemudian C. Hipotesis penelitian. Pada bab 3 yaitu metode penelitian, terdiri atas A. Rancangan penelitian, kemudian B. Definisi operasional variabel, C. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, D. Teknik pengumpulan data, E. Instrumen penelitian, dan yang terakhir F. Teknik analisis data. Pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, terdiri atas A. Hasil penelitian yang terdiri dari 1. Deskripsi lokasi penelitian, yang kedua deskripsi data hasil penelitian, yang ketiga pengujian hipotesis, dan B. Pembahasan. Dan bab 5 yang terakhir yaitu penutup yang berisi A. Simpulan dan B. Saran. Baiklah, kita bahas satu persatu pada bagian inti sistematika penulisan skripsi penelitian kuantitatif. Pada bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan merupakan bab pertama dari skripsi yang menghantarkan pembaca untuk dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, isi dari pendahuluan ini berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian penelitian relevan. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah menjelaskan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoritik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang akan diteliti. Argumen didasarkan pada kajian kritis sumber-sumber rujukan primer. Kemudian rumusan masalah. Dalam rumusan masalah harus menggambarkan variabel yang akan diteliti dan sifat hubungan antara variabel tersebut. Selain itu, rumusan masalah dapat diuji secara empiris dan logis. Rumusan masalah disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Sedangkan pada tujuan dan manfaat penelitian mengungkapkan sasaran atau apa yang ingin dicapai dalam penelitian.
Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi rumusan masalah penelitian. Tujuan penelitian ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang terakhir, penelitian relevan. Dalam penelitian relevan skripsi, untuk menjelaskan posisi, perbedaan, atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan berpikir sebagai peneliti. Penemuan dari hasil penelitian terakhir mungkin merupakan pengetahuan teoritis baru atau revisi terhadap teori lama. Selanjutnya pada pembahasan bagian inti bab 2 tentang kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini ada dua deskripsi. Yang pertama, deskripsi variabel penelitian. Subbab ini menjelaskan deskripsi teoritis terhadap variabel penelitian yang diteliti dan melakukan kajian komprehensif terhadap teori tersebut. Kemudian penjelasan variabel-variabel yang diteliti dapat dilakukan melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Kemudian teori atau sumber bacaan yang digunakan seyogyanya memenuhi 3 kriteria, yaitu relevansi, kelengkapan, dan kemutakhiran. Kemudian kajian yang kedua tentang hipotesis penelitian. Penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian. Rumusan hipotesis yang baik hendaknya yang pertama menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang ketiga dirumuskan secara singkat, padat dan jelas, serta yang keempat dapat diuji secara empiris. Berikutnya pada bagian inti di bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Rancangan penelitian menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan sifat penelitian. Dijelaskan juga variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian, serta sifat hubungan antar variabel. Kemudian rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, definisi operasional variabel. Di sini menjelaskan variabel-variabel yang diteliti serta penjabaran variabel menjadi subvariabel beserta indikator-indikatornya. Perumusan indikator didasarkan pada grand teori yang digunakan. Definisi operasional perlu mencantumkan tempat dan waktu penelitian. Kemudian yang ketiga, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Istilah populasi dan sampel tepat digunakan jika penelitian yang dilakukan mengambil sampel sebagai subjek penelitian. Tetapi jika sasaran penelitiannya adalah seluruh anggota populasi, akan lebih cocok digunakan istilah subjek penelitian, terutama dalam penelitian eksperimental. Kemudian yang keempat, teknik pengumpulan data. Langkah-langkah yang ditempuh dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada poin ini. Kemudian berikutnya yang kelima, poin yang kelima yaitu instrumen penelitian. Pada bagian ini dikemukakan instrumen yang digunakan untuk mengambil serta mengukur variabel yang diteliti. Uji coba instrumen juga sangat penting dilakukan. Tujuan uji coba instrumen adalah untuk mengetahui validitas
yaitu kehandalan atau ketepatan dan reliabilitas atau ketepatan atau kemantapan instrumen penelitian. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data. Dalam teknik analisis data, menguraikan jenis analisis statistik yang digunakan. Dilihat dari metodenya, ada dua jenis statistik yang dapat dipilih, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Dalam statistik inferensial, terdapat statistik parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya, bagian inti pada bab 4 berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian berisi tentang yang pertama deskripsi lokasi penelitian. Kemudian yang kedua deskripsi data. Dalam deskripsi data untuk masing-masing variabel dilaporkan hasil penelitian yang telah diolah dengan teknik statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi yang disertai dengan grafik, nilai rata, simpangan baku, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pengujian hipotesis. Hipotesis penelitian dapat dikemukakan kembali termasuk hipotesis nolnya. Dan masing-masing diikuti dengan hasil pengujiannya serta penjelasan atas hasil pengujian itu secara singkat dan padat. Kemudian yang kedua tentang pembahasan. Pada pembahasan berisi jawaban masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian dicapai. Menafsirkan temuan penelitian, kemudian menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Dalam pembahasan hendaknya juga membandingkan hasil penelitian dengan temuan penelitian lain yang relevan, karena akan mampu memberikan taraf kredibilitas yang tinggi terhadap hasil penelitian. Baik, pada bagian inti yang terakhir yaitu bab 5 berisi penutup. Penutup ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan bukan berisi ringkasan hasil pembahasan, namun berisi paparan yang lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, saran. Saran yang dibuat hendaknya tidak lepas dari konteks hasil penelitian. Saran hendaknya tidak keluar dari batas-batas lingkup dan implikasi penelitian. Dalam membuat saran perlu memperhatikan yang pertama, kepada siapa saran disampaikan. Yang kedua, perbaikan apa yang harus dijalankan. Kemudian yang ketiga, dirumuskan secara konkret, jelas, lugas, dan santun. Yang keempat, tidak menyimpang dari temuan. Dan yang terakhir, bersifat spesifik. Baik, kita sampai pada bagian akhir sistematika penulisan skripsi penelitian kuantitatif. Pada bagian akhir terdapat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Kita bahas satu persatu bagian akhir dalam penulisan skripsi penelitian kuantitatif ini. Pada daftar rujukan merupakan bahan pustaka yang dimasukkan dalam rujukan pustaka harus sudah disebutkan dalam teks. Kemudian tata cara penulisan daftar rujukan sudah dibahas pada bab sebelumnya ya. Untuk contoh penulisan daftar pustaka seperti tampak di layar. Berikutnya lampiran-lampiran. Pada lampiran hanya berisi dokumen penting yang secara langsung perlu disertakan dalam skripsi. Misalnya ringkasan analisis data penelitian dan salinan atau fotokopi surat izin penelitian. Yang terakhir pada bagian akhir penulisan skripsi yaitu riwayat hidup. Dalam riwayat hidup, penulis skripsi disajikan sebagai lampiran dan ditulis secara naratif. Kemudian yang dimuat dalam riwayat hidup adalah identitas penulis, utamanya yang berkaitan dengan rekam jejak, akademik, dan prestasi lain yang relevan. Contohnya seperti tampak di layar. Demikian tadi pembahasan kita pada hari ini tentang
sistematika penulisan skripsi penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.